Ada surprise dari Putri dari Smart 88, Putri dari Bapak. Selamat persembahan tari Banyumasan. Tapi untuk dari Puspa Woro Woro Sumbotro.
Masih dulu Kak. Tunggu sebentar. Coba tanya. Puspa. Puspa. Putri dari Bapak, selamat. Iya. Putri kandung apa putri apa ini? Mungkin kita mau nanya gitu ya, Iya. Mbak Puspa, apa yang mendorong sementara orang-orang itu kuliahnya milih teknik industri, terus informatika, tapi malah milihnya lebih yang ke tradisional, sementara orang-orang ke barat-baratan gitu ya. Padahal UI lo ya. Yuk coba silahkan. Barangkali nanti teman-teman cucu-cucunya kita itu ya, bukan anaknya ya, anaknya udah keliwat ya. Cucu-cucunya akan diinspirasi oleh Mbak Puspa untuk kita bisa menyapalahkan ke hal-hal yang orang lain nggak ambil gitu ya. Ini kan kesempatan yang kadang-kadang lebih bagus prospeknya gitu ke depan. Apa Mbak? Karena menurut aku kan budaya Jawa khususnya itu udah mau hampir punah. Sekarang kita sebagai generasi muda harus melestarikan budaya Jawa. Tepuk tangan luar biasa. Mas Bimo suruh nyolok katanya ya. Nyolok apa namanya? Nyolong. Asal ada nyolok. Karena bisa dalam bahasa Inggris ya Mas. Iya. Tapi suluknya tetap bahasa Jawa Mas. Wilujeng Dalu. Anu kulina mayang dari Nek dalang nyekel mic langsung lucu ya kan? kulina mayang dari Wilujeng Dalu. Iya kan? Padahal ilatnya udah ilat gobong asli, tapi kayak Arifin ngomongnya. Kelahiran Jakarta semua Mas. Jakarta semua ya. Oke. Coba bisa diceritakan apa tiba-tiba jadi dalang atau tiba-tiba udah dirintis dari SMA gitu barangkali? Enggak, kebetulan bapak itu menurut ceritanya ya karena dulu pas bapak waktu kecil saya belum kenal sama bapak. Oh iya. Oke. Belum kenal ibu juga masalahnya Iya. kan? Menurut cerita bapak dulu kan kelas pira ya Pak? Dodolan wayang kerdus, gue bayar sekolah dewek. Temenan apa ngelombonya tuh Mas Lama? Oh iya. Kelas loro SMP nih salah. Iya. Anu simbang gini kan dia duit om, gue bayar sekolah. Jadi pada ngeronya kan beda jalannya Mas Yulis ya. terus. Gila nih, terus gue bapak pun seneng wayang, nganti pengen duwe bojo, anu anak dalang. Oh iya. Lah kayak bingungnya kan Anak. Mbah Sono, Mbah Patono Mbah ini Sono. nggih. Jadi anu Berarti setidaknya ibunya bisa apa namanya? modusnya itu ngintilin mbah Oh wayang. iya. Tapi ya sejatinya itu ngintilin Iya. mama. Wis, ngerti lah. Caranya pinter ya Pak. Iya, ya itu. Terus aku lahir masih kecil. Oh nyidamnya mama sampai hamilnya mama hamil aku itu bapak nonton wayang di Taman Mini dulu. Naik hotel. Jalannya siapa Mas? Bapak mantep ya? Pak Mantep itu lagi gempar-gemparnya dulu tahun 94 dan 5. Oh iya betul. Nah terus berujulah saya Iya. masih kecil dikasih mainan apapun nggak mau katanya. Oh, iya. Oke. Mainannya wayang, masih bikin sendiri dulu. Tapi sekarang udah pensiun jadi pembuat wayang. Oh iya. Mainan kabel di PLN sekarang. Sekolahnya setrum sih. Iya, alhamdulillah, mulai seneng wayang wiwit alit, belajar Iya. mulai aktif pedalangan itu umur 7 tahun Oh udah dari kecil berarti ya? dari kecil. Oh. Belajar. Terus Sampai sekarang masih SMP-nya cinta wayang. SMP biasa Pak? SD, SMP, SMA biasa. Oh biasa. Oke. Bapak fisika kan, aku di IPA, tapi kuliahnya di seni. Oh iya. Oke. Bener belok-belok ya? Kuliah di seni di ISI, terus kemarin S2-nya ngambil di UI. Alhamdulillah. Kalau UI apa? UI aku ngambil ilmu budaya Asia Tenggara, jadi mempelajari ilmu se-Asia Tenggara, tapi tetap tesisnya kemarin ngambil wayang tetap, Oh iya. karena wayang kan nggak di Jawa tok, Iya. di seluruh Asia Tenggara itu masing-masing ada wayang, jadi membuat perbandingan itulah. Oh berarti S2-nya buat menguatkan
apa namanya yang S1-nya yang sudah didalami gitu ya, Oke. dalam itu. Jadi bagaimana memajukan wayang ini dalam versi manajemen itu ya. Nggih, ya masih butuh banyak belajar Om. Oh iya. Nggih. Aku nggak ditanya. Setuju nang wayang? Monggo. Boten larang Pak Bu, saestu wayangan boten larang, tenan. Saestu. Pun makanya bapak-bapak kalau betake sinden sing ayu-ayu sing nom-nom yakin. Aku Temenan. tegak ngawinten. Aku sing ngawinten. Dalam Wayinten. wah sing luwih nom ki kowe tenan. Saestu. Cuman sing ngapak kan sing ngapak banget aja Oh, eka nggih. bae. Modele pripun pun kula anten anu bilang. Nggih, pun monggo menawi ajeng Oke, oke. ringgitan pun boten. Wis pokoknya kekeluargaan lah. Tapi nggih pengertiane lah ya. Iyalah, masa kerja bakti kabel penagihane kan. Ngapunten gojeke ngoten. Ngalah, tenang mawon niku saged dirembak. Boten anu kok. Boten larang wayangan niku, tenan. Oke, oke. Nggih. Tanggung jawabnya sudah jadi. Pokoknya kabel lah. Sorry orang untuk aku. Nggih. Ampun suluk ten mriki nggih, mengke malah mboten sios wayangan. Tapi kudu suluk coba. Mengke malah mboten sios wayangan Om. Benjing mawon. Pokoknya saya Spill. Coba minta spill suluk. Tan samar pamoreng sukma sinukma ya winahya ing asepi sinempet dalenging kalbu. Aduh, bener kan? Tepuk tangan ya luar biasa ya. Itu ya. Makasih Mas Timo luar biasa Mas Timo. Pasti menginspirasi kita gitu ya. Nggih, ngapunten niki malah dadi Sulit ya sudah anak sing SMA ya. Meleboknya isi ya dalangnya. Iya, sih kan rata-rata orang lain kan dalam kerusuhan, itu dalam beneran besok. Iya kan? Oke. Ya itu ya Mas Timo ya. Terima kasih. Insyaallah. Oke, teman-teman, barangkali ada yang mau di-share Sulit gitu ya tentang apapun. Gitu. Masa lalunya nggak beda-beda jauh ya. Yang dari sisi selatan Yosudarso sampai laut selatan itu pejuang petani semua. Yang sisi selatan halo, sisi selatan. Nah halo ya. Yang sisi utara kebanyakan profesinya dari biro kepegawaian sama teman-teman kita itu dari keluarga-keluarga yang dari pegawai dan pedagang gitu kan. Kalau dari sisi selatan petani juga saya sama. Ya mungkin awal mulanya ya sekolah. Waktu masuk Purnama itu mungkin dialami semua ya. Jadi pagi berjuang bawa sepeda sampai sekolah. Itu berlangsung kira-kira 6 bulan. Selanjutnya kita pada punya temen nih, kawan kita yang rajin jemput. Halo kawan kita yang rajin jemput ke rumah Mas. Oh orang aku Mas ya. Agus Haryanto. Saben esuk jemput mengumah. Itu kan. Nah kalau jemput ada sekolah ya. Oh, nek mau deh anu mangkat dewek tapi lama-lama jadi nek orang dijemput rasanya orang main gitu kan. Seperti itu. Nah lanjut kita sampai bertemu semua yang ada di sini di sekolah Purnama yang kemana ya gedungnya ya, tapi jiwa kita masih utuh ya. Ya alhamdulillah walaupun udah kepala di sekolahnya ya, tapi kita masih lengkap gitu. Setelah nyampe di Jakarta tadi sekilas dari pengarah acara sudah nyinggung-nyinggung gimana sih sekolah selanjutnya. Iya benar kan? Ya, ya. Jadi saya pertama kali begitu masuk Jakarta saya tinggal di rumah keluarga saya di Kebagusan. Ya kita karena masih belum punya job kerjaan karena belum bisa kerja. Akhirnya kita berusaha melepaskan diri dari situasi yang nyaman itu. Saya lebih memilih sekolah. Nah sekolah yang saya tuju pertama itu UI, Universitas Indonesia itu. Dituju dokter kan daftar ya? Orang dituju itu bukan berarti sekolah di sana, Mas. Jadi kalau dituju itu disamperin, diparani gitu loh. Oh, sekolah itu berarti tapi orang Iya. melebu kuliah ya, urung ya? Iya. Ternyata UI itu Mas, itu angker sekali. Jadi bukan cuma penghuninya,
atau tempatnya itu UI angker. Satu pun nggak ada yang negur saya gitu kan. Lu satu orang pun nggak ada yang negur saya, nggak ada yang kenal itu kan. Pikir-pikir gimana caranya supaya bisa negur. Iya. Ada security. Nah itu singkat ceritanya saya udah sampai ke lokasi dan saya berniat bermalam di situ. Gimana caranya gitu kan. Satu-satunya kan petugas keamanan. Jadi security UI itu galak sekali gitu. Iya. Tapi ternyata dia manusia seperti kita. Jadi masih punya hati yang baik. Tinggal bagaimana mendekatinya. Iya, kita lebih-lebih dapat. Kita dapat tempat tidur itu di pos penjagaan laboratorium fisika UI yang menghadap ke hutan itu. Oh dulu masih gelap banget ya. Oh, iya, depannya hutan. Kalau itu sekarang kan depannya. mendingan. Oh siap, Iya. Lalet. Nah untuk transportasi andalan saya bis kuning itu. Bis kuning nggak boleh bayar karena nggak ada yang tukang mengutin duitnya, nggak ada. Pokoknya dari pos UI depan sampai ke belakang muterin UI itu nggak perlu bayar, kita tinggal naik turun di laboratorium fisika di belakang. Nah begitu malam itu kita agak kebingungan. Kalau tidur kan harusnya ya pakai peralatan tidur, cuma kita memang ya apa adanya. Jam 7 malam saya lihat beberapa mobil itu masuk. Saya kebetulan dikasih punya pikiran, ini mobil kok kotor, tak cucinya, pinjem ember sama Tapi security. ini ngizinin berarti ya? Boleh. Berarti bagi hasil kalau security ya? Bagi Ya, hasil. Karena aku belum berani mungut, security tak suruh mungut, mobil itu saya cuci. Oh iya iya iya. Nah begitu saya cuci, ya saya udah tinggal aja gitu kan, begitu tinggal. Kan itu wipernya saya diriin, sudah saya diriin. Rupanya mereka itu mahasiswa S2 teknik sipil. Oh masih semua itu. Nah akhirnya saya menjadi tahu. Pertanyaan dosen tersebut, dia mengajar di salah satu perguruan tinggi, waktu itu namanya ISTN. Dia 2 orang yang mobilnya sering saya cuci itu. Nah, sering kasih sesuatu lah buat saya, ya kadang makanan, kadang uang gitu. Itu awal mulanya gitu. Itu tahun berapa ya? 9 pira ya? 89. Oh 8 bulan ya. 89. Nah, dari situ salah satu dari mereka itu tanya, Mas bisa baca nulis nggak gitu kan? Iya iya. Wah, alhamdulillah bisa Pak, ngikut saya. Akhirnya saya diajak masuk ke laboratorium. Rupanya mereka sedang melakukan uji laboratorium. Nah, uji laboratorium itu sesuatu hal yang menurut saya terlalu jauh ya untuk dipelajari. Jadi Itu saya, ini harus bilang Dina sering nyuci gitu, jadi saya kenal gitu ya. iya karena udah Karena orang mungkin ujuk-ujuk sampai Dina nyuci terus diajak kan orang mungkin ya. ada 3 bulanan. Oh 3 bulan kan? 3 bulanan Lama itu. juga kan? Jadi Lama. cuci wali kan? Iya iya iya. Ya. Begitu saya masuk laboratorium fisika, saya hanya ditugaskan untuk menulis apabila alarm ini berbunyi pada jam berapa. Oh iya iya. Ya pikir kerjaan simpel kan, alarm bunyi, saya tinggal tulis jam berapa, alarm bunyi, kembalikan lagi ke nol lagi, bunyi lagi jam berapa dan seterusnya. Singkat ceritanya saya 2 dosen itu sampai ujian lulus master. Nah selesai itu saya dikaryakan di salah satu perusahaannya di KBN, Kawasan Berikat Nusantara Cakung. Tapi dikata SMA ya waktu itu. Masih SMA. Iya iya. Masih itu orang jajal kuliah kan orang kan? Burung masih bulu-bulu sana itu. Oh iya betul. Burung kuliah. Dan di sana saya hanya kepikiran, kok di proyek saya nggak betah, saya pengen pakai celana jeans, kaos oblong, bawa tas kecil ke kampus, gaul lah gitu modelnya. Itu cita-cita anak muda banget gitu kan. Nah, tapi kalau dengan kondisi yang seperti itu harus butuh banyak biaya Mas. Iya betul betul. Iya, biaya itu kan. Ya, saya tanya-tanya. Nah, akhirnya saya pikir putuskan kalau saya di proyek saya nggak akan nyampe ke sana. Saya pindah ke perusahaan buku. Jadi salah satu grup Gramedia mulai betulan buku Mas. Tapi Singgawa dosen itu juga ya? Atau beda? Itu saya cuma lihat di pos kota. Oh iya. Ngelamar datang, cuma ngelamarnya
ya bis saja. Aku melu boleh nggak? Kayak gitu dong. Iya. Itu silakan aja. Modelnya SMA masalahnya ya. Iya, zaman dulu masih gampang banget tuh nyari pekerjaan tuh. Kalau sekarang agak sulit. Jadi begitu sudah digabung sama tim Gramedia, kita mengikuti segala proses, training dan segala macam. 80 personil, sisa 2, termasuk saya. Nah itu kita jualannya buku, Mas. Makin terbesit bagaimana caranya menjadi mahasiswa itu harus tercapai gitu. Nah itu setelah itu kita lanjut ke karir. Alhamdulillah kebetulan bukunya laris. Nah laris berbagai pimpinan dari universitas di Jakarta. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu muka, inspirasi dengan baik. Mereka menjadi guru, dosen sekaligus pembimbing kehidupan bareng-bareng ini. Yang alhamdulillah jadi berkah. Jadi memang perjalanannya berliku ya. Ya, Niat kuliah sebetulnya. Beda karo anak-anak dewek sih ya. akhirnya tahun 90 saya bisa daftar, cuma nggak di UI, di sebelahnya UI. Di situ ada Universitas Pancasila. Iya. Kalau kata orang sih bagus tuh untuk kampus tuh. Buat saya sih biasa-biasa aja gitu kan. Iya. Karena bisanya cuma di situ, Pak. Itu biasa-biasa aja. Waktu itu Profesor Awaludin Jamil sebagai rektor, ada Pak Menteri Pak Sudomo juga ada di situ sebagai pembinanya. Nah, akhirnya kita bisa mulai pendidikan di perguruan tinggi. Selanjutnya karir berubah dari buku ke kertas, tapi masih di situ, Mas. Buku ke kertas itu yang akhirnya membawa saya hari ini tetap di dunia kertas. Kalau dulu kita masih berputar di kertas rancang bangun untuk struktur dan gambar-gambar proyek untuk holding maupun tambang. Akhirnya kita sekarang lebih fokus lagi di mana produk saya digunakan oleh semua masyarakat Indonesia hari ini, termasuk Pak Parjono juga menggunakan produk saya hari ini. Kertas, ya? Mas Darmanto, kertas itu Mei, kamu pakai struk kasir nggak, Mei? Itu produksi saya, alhamdulillah, Mei. Itu bukan dari Sinarmas ya? Kita sebagian menggunakan produk yang tidak diproduksi langsung oleh Sinarmas, jadi kita ada dari industri di Jerman, kemudian di Jepang dan di Korea, sebagian juga dari Cina. Tapi kalau dari Sinarmas itu produk sempalannya, karena kertas struk itu Sinarmas ada produksi yang kalau saya bilang bahasanya print paper gitu ya, atau kertas HVS saja. Nah, saya lebih khusus untuk yang menggunakan dari thermal dan thermal. Itu spek lain itu. Selanjutnya ya kita ngalamin masa-masa yang kurang mengenakan nih, Mas Ros. Sangat bareng-bareng kabehnya. Iya. Jadi zaman wartel, saya itu sama orang-orang yang pengusaha itu acungin jempol, benar-benar acungin jempol. Bayangkan, satu sisi struk di wartel, ternyata digulung ulang baliknya dipakai untuk ngeprint lagi. Berarti jual lagi itu ya? Dipakai ngeprint lagi, jadi dia irit banget gimana caranya ya. Sedangkan saya hanya punya ide satu, saya kepengen punya zaman untuk masa depan saya. Jadi saya hanya akan jualan kertas struk aja intinya. Terus bau-bau sampai perbankan akhirnya mengeluarkan mesin ATM, kemudian mengeluarkan mesin EBC. No, kasirnya dulu kan cukup pakai nota, sekarang pakai print out. Kalau nggak ada print out nggak dirembes sebenarnya. Itu seperti itu. Nggak ada struk nggak bayar ya. Itu undang-undang itu akhirnya melekat menjadi suatu kebiasaan transaksi. Alhamdulillah kita bisa memenuhi apa dari semua kebutuhan yang sekarang terjadi gitu kan, untuk kebutuhan dagangan ya, bukan kebutuhan lainnya. Dari sisi keluarga saya dikaruniai 3 orang anak, 1 orang cucu dan 1 orang mantu gitu.
istri alhamdulillah satu. Ya, Mas Fadila. Padahal urung sing golek pani. Mas Fadila belum ya. Terus dari situasi saat ini ya kita kepengen sekali terus ada acara ini secara kontinu setahun atau 2 tahun sekali. Amin. Tapi selanjutnya nanti kita harus memastikan bisa nanggapannya enggak? Wayangan pada prinsipnya kita mendukung. Monggo yang punya ikasmap. Yang punya kasus ya. Ya ikasmap kita mendukung. Artinya Sebagian kayak kalau mendukung berarti harus ya pokoknya kudu satset ya. satset ya. Itu harus satset ya, harus satset ya. Jadi satsetnya dalam arti yang alon itu Iya, ya. mencari peluang bagaimana Iya. itu bisa terwujud gitu ya. Saya bersyukur sekali itu dari keluarga Ikasmap, khususnya keluarganya Mas Slamet yang menekuni di bidang seni. Selamat buat keluarganya, semua anak. Bimo, halo, apa kabar? Sukses ya Bimo ya. Ada juga. Oke itu ya, jadi menginspirasi kita semua. Oke. Jadi ternyata yang terjadi saat ini adalah semuanya itu pasti dengan perjuangan gitu. Banyak mungkin teman-teman yang bisa sharing gitu ya, ada barangkali itu yang saat ini juga banyak yang handle gitu ya. Pasti semua itu dari perjuangan yang luar biasa dari masing-masing. Oke, mungkin itu saja Oke, yang terima kasih, saya sampaikan. Sudah Bisa kami terus mudah-mudahan berlanjut. kita bisa Sukses buat terus semuanya ya. membaca dengan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.